Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Vera yang ditawan oleh pria bernama Robert di rumahnya. Robert berprofesi sebagai dokter ahli bedah plastik yang ingin mengembangkan kulit artifisial yang tahan pada luka bakar dan juga dari gigitan serangga. Di suatu malam, Robert terlihat sedang mempresentasikan teorinya dalam sebuah konferensi medis dan mendesak ilmuwan lain untuk bergabung dengannya. Setelah pertemuan, Robert kembali ke rumah dan menganalisis sampel darah hewan yang ia ambil sebelumnya dari rumah sakit. Lalu, Robert pergi ke kamarnya dan mengamati Vera di layar di sebelah tempat tidurnya. Usai memperhatikan Vera dengan cermat selama beberapa waktu, Robert pergi untuk memeriksa Vera. Saat memasuki kamarnya, Robert begitu terkejut ketika mengetahui bahwa Vera mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Robert segera membawanya ke laboratorium dan menjahit lukanya. Setelah tersadar, Vera bertanya pada Robert, berapa lama keadaan ini akan berlangsung? Tapi Robert tidak menjawabnya. Hal tersebut menyiratkan bahwa Robert telah menahan Vera selama bertahun-tahun hanya untuk menjadikannya bahan eksperimen. Robert tinggal di sebuah rumah besar terpencil bersama kepala pelayan bernama Morelia dan beberapa pelayan lainnya. Morelia ternyata mengetahui tentang penelitian yang dilakukan oleh Robert dan juga penawanan terhadap Vera. Faktanya, Morelia telah menjaga rumah itu dalam waktu yang cukup lama. Saat sarapan, Morelia memberikan Robert darah dan memberitahunya jika darah tersebut diambil dari hewan hidup. Robert kemudian membawa darah itu ke laboratoriumnya, lalu melakukan beberapa percobaan. Di laboratorium, Robert memelihara banyak serangga, serta sampel darah yang berbeda untuk kebutuhan penelitiannya. Robert mengekstrak kulit buatannya dan berhati-hati menerapkannya pada mayat, kemudian mentransplantasikan kulit tersebut hingga akhirnya memindahkannya pada Vera untuk transplantasi. Usai beberapa kali tes luka bakar dan gigitan nyamuk, Robert menyimpulkan bahwa kulit itu tahan terhadap serangan nyamuk dan api. Beberapa hari kemudian, Robert menghadiri konferensi di mana ia mengklaim bahwa ia telah berhasil membudidayakan kulit buatan yang tahan akan luka bakar serta serangga, dan penemuan itu dinamakan GAL. Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa penemuannya akan membantu dalam pemberantasan penyakit malaria secara menyeluruh. Percobaan itu berhasil dilakukan pada tikus lab dan Robert meyakinkan semua orang jika penelitiannya akan bekerja pada manusia juga. Setelah presentasi usai, ketua ilmuwan mempertanyakan tentang nama asal GAL dan metodologi pembuatan kulit. Robert menjawab, nama itu berasal dari mendiang istrinya yang pernah terbakar hebat. Robert juga memberitahu bahwa ia menggabungkan gen sel babi dengan sel manusia. Tujuannya untuk membuat kulit menjadi lebih keras dan tahan terhadap nyamuk, meskipun sebenarnya praktek tersebut ilegal. Mendengar perkataan Robert, ketua ilmuwan segera memerintahkan Robert untuk berhenti melakukan penelitian dan mengancam akan melaporkan Robert kepada dewan tertinggi jika Robert tidak mematuhinya. Di malam harinya, Robert kembali ke rumah dan berjalan ke monitor untuk menonton Vera. Robert kemudian masuk ke kamarnya dan memberitahu Vera bahwa ia telah selesai bereksperimen pada Vera. Mengetahui bahwa tidak ada percobaan lain lagi, Vera bertanya tentang masa depannya, tapi Robert tetap diam. Vera kemudian menawarkan agar menikah dengannya dan hidup bersamanya. Namun hal itu membuat Robert ketakutan dan ia segera keluar dari ruangan. Kemudian, Morelia menyarankan Robert untuk menyingkirkan Vera secepatnya, karena menurut Morelia kemiripan Vera dengan mendiang istrinya mungkin akan menciptakan masalah di masa depan. Tapi Robert membalas bahwa ia tidak mau terburu-buru dan malah meminta Morelia untuk memecat semua pelayan yang ada dan menyembunyikan Vera lebih lama lagi. Keesokan harinya saat para pelayan pergi, seorang pria berpenampilan harimau tiba di gerbang rumah dan mengungkapkan pada Morelia bahwa ia adalah putranya bernama Zika, yang Marilia sudah tidak melihatnya selama 10 tahun. Merasa emosional, Morelia mengizinkannya masuk, lalu memberinya makanan.
Namun saat Zeika sedang menikmati hidangan, berita tentang pencurian di bank disiarkan di televisi. Dari kabar berita itu, akhirnya Morelia mengetahui bahwa Zeika adalah salah satu perampok yang melarikan diri. Ketika Morelia mengkonfrontasinya tentang hal itu, Zeika tidak mengelak dan malah menyalahkan rekannya karena tidak mematikan kamera CCTV. Setelah itu, Zeika meyakinkan Morelia untuk membiarkannya tinggal selama beberapa hari. Kemudian, Zeika melihat Vera di monitor CCTV dan terkejut dengan kecantikannya. Ia bertanya pada ibunya di ruangan mana Vera berada, tapi Morelia menolak mengatakan apapun. Karena Morelia tidak mau mengungkapkan lokasi keberadaan Vera, Zeika mengikatnya ke kursi dan mulai mencari Vera. Zeika akhirnya menemukan kamar Vera dan mulai memaksa untuk masuk. Zeika mengatakan bahwa ia terkejut melihatnya hidup karena Zeika mengira Vera adalah mendiang istri Robert yaitu Gal. Untungnya, Robert tiba di rumah dan menemukan Morelia terikat ke kursi, sementara Zeika dan Vera terlihat di layar. Dengan murka Robert bergegas ke kamar itu, lalu menembak Zeika dan segera menggendong Vera di pangkuannya. Setelah itu, ketika Morelia membersihkan tempat tidur yang berlumuran darah, Morelia memberitahu Vera bahwa Zeika dan Robert adalah saudara dan tidak ada yang tahu tentang fakta tersebut. Morelia menambahkan bahwa ayah Zeika adalah rekan kerjanya, sedangkan ayah Robert adalah Tuan Leger dan Morelia bekerja untuknya. Ini mengartikan jika Morelia adalah ibu dari Robert, meskipun Robert tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Vera bertanya pada Morelia, mengapa Zeika seolah-olah mengenal dirinya. Morelia menjawab bahwa Zeika mengira Vera adalah istri Robert, karena ia sangat mirip dengannya. Morelia melanjutkan, jika Robert dan Zeika memiliki masa kecil yang sangat berbeda. Robert dibesarkan dalam keluarga kaya raya dan kemudian menjadi dokter, sementara Zeika tumbuh sebagai penjahat di jalanan. Morelia juga memberitahu, jika Robert dan istrinya Gal memiliki seorang putri bernama Norma, dan keluarga mereka hidup bahagia. Namun semuanya berubah pada suatu hari, ketika Zeika datang ke rumah mereka dan Morelia mengizinkannya untuk tinggal. Saat Zeika bertemu Gal, mereka saling jatuh cinta dan mereka berdua kabur dari rumah dengan menggunakan mobil. Tapi mereka mengalami kecelakaan di tengah jalan. Zeika berhasil menyelamatkan diri dari mobil yang terbakar, namun ia meninggalkan Gal di sana sendirian. Robert akhirnya mengetahui semuanya. Sementara keadaan Gal sekarat dan wajahnya terbakar hebat. Robert merawatnya siang dan malam. Ia bahkan menghilangkan seluruh cermin di rumah, sehingga Gal tidak bisa melihat dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kondisi Gal berangsur membaik, tetapi wajahnya tidak dapat dipulihkan. Suatu hari Gal ingin melihat putrinya bermain di halaman melalui jendela, tapi tak sengaja ia malah melihat wajahnya di kaca jendela. Dan hal tersebut menghancurkan harapannya untuk hidup. Tak berpikir panjang, Gal melompat keluar dari jendela dan mengakhiri hidupnya. Tubuh Gal terjatuh tepat di depan Norma, hingga membuat Norma mengalami trauma. Morelia juga mengatakan bahwa Norma mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela sama seperti ibunya. Di malam hari Robert ingin bercumbu, namun Vera mengatakan bahwa Zeika sebelumnya telah menyakitinya. Sehingga Robert berhenti mencumbu Vera dan keduanya berpelukan lalu tertidur. Di dalam tidurnya, Robert lalu bermimpi tentang kematian putri kesayangannya. 6 tahun yang lalu, Norma mulai berangsur pulih dari trauma kematian ibunya. Di suatu malam, Robert dan Norma menghadiri sebuah pesta yang ramai. Namun tak lama kemudian Norma menghilang secara misterius. Robert pergi mencarinya dan ketika ia berjalan di sekitar halaman, seorang pria melewatinya dengan terburu-buru. Lalu, Robert menemukan Norma terbaring tak sadarkan diri di dekat batang pohon. Ketika Norma terbangun, ia berteriak ketakutan, seolah-olah seseorang telah menyakitinya. Robert kemudian bangun dari tidurnya, dan Robert basah kuyup oleh keringat dingin. Pada saat yang sama, Vera bermimpi tentang seorang pria bernama Vicente yang bekerja di butik milik ibunya.
Vicente naksir pada Christina yang juga bekerja di toko yang sama, namun Christina adalah seorang penyuka sesama jenis. Ternyata, Vicente juga menghadiri pesta yang sama di mana Robert berada. Di sana, Norma dan Vicente mulai mengobrol, dan mereka pergi keluar bersama teman-teman Vicente. Vicente dan Norma kemudian pergi ke sebuah taman, dan berencana akan main kuda-kudaan. Namun ketika mereka sedang bercumbu, tiba-tiba Norma mulai mengalami serangan kecemasan karena traumanya muncul kembali. Norma berteriak sangat kencang, dan ketika Vicente ingin menghentikannya, Norma menggigit tangan Vicente sehingga Vicente memukul wajahnya dan membuat Norma pingsan. Setelah merapikan pakaian Norma, Vicente kemudian pergi dengan sepeda motornya dan meninggalkannya di dalam keadaan pingsan, di mana Robert menemukan Norma di sana. 1 minggu berlalu dari kejadian tersebut, Vicente pergi keluar dengan mengendarai sepeda motornya. Tetapi tanpa diketahui, Robert telah mengikutinya untuk membalas dendam padanya. Ketika berada di jalan yang sangat sepi, Robert menabrak sepeda motornya, menculiknya, lalu menahannya di ruang bawah tanah dan merantai tangannya. Beberapa hari kemudian, petugas polisi memberitahu ibu Vicente bahwa mereka menemukan sepeda motor Vicente di tebing yang curam. Petugas berspekulasi jika kemungkinan Vicente jatuh dari tebing dan tersapu oleh ombak laut. Namun, ibunya menolak untuk percaya. Ia bersikeras bahwa putranya masih hidup. Sementara itu, Robert pergi ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa keadaan putrinya. Tapi Norma menolak Robert, serta tidak mengakui jika Robert adalah ayahnya, dan ia malah mengurung dirinya di dalam lemari. Norma bahkan merasa takut terhadap semua pria, dan hanya mau dirawat oleh perawat wanita saja. Di tempat lain, Robert menyiksa Vicente dengan menahannya dan hanya memberinya air. Suatu hari, Robert masuk ke ruang bawah tanah, lalu membersihkan Vicente dan memberinya makanan, setelah Robert memindahkannya ke tempat yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Norma meninggal dunia dan membuat Robert merasa sangat kehilangan. Untuk membalas dendam, Robert menjadikan Vicente sebagai bahan eksperimen penelitiannya. Ia mencukur jenggotnya dan membawanya ke ruang operasi. Robert juga mengundang dokter lain dan membuat pernyataan persetujuan palsu demi melakukan vaginoplasti pada Vicente. Ternyata, Robert berencana mengubah Vicente menjadi seorang perempuan. Akhirnya dokter berhasil mengoperasi Vicente dan mengubahnya menjadi seorang perempuan. Setelah operasi, Vicente terbangun dan menemukan dirinya bukan seorang laki-laki lagi, hingga membuatnya benar-benar ketakutan. Saat Vicente akan melihat dirinya di cermin, Robert tiba dan memberinya peralatan medis untuk memeriksa organ pribadinya. Selanjutnya, Robert melakukan pengecekan secara berkala pada Vicente dan membantu Vicente pulih sepenuhnya. Robert mengungkapkan, ia menculik Vicente karena tindakan buruknya pada putri kesayangannya. Tidak memiliki pilihan lain, Vicente melakukan semua yang Robert katakan, dengan harapan suatu hari nanti Robert akan melepaskan dirinya. Tahun demi tahun sudah berlalu, Vicente telah berubah menjadi sosok Vera sekarang. Vicente pernah mencoba untuk kabur setelah ia sembuh, tapi selalu gagal. Robert selalu mengunci rumahnya, hingga Vera melakukan percobaan bundir, tapi Robert berhasil menyelamatkannya dan menjahit lukanya. Ketika Robert mengobatinya, ia memanggilnya dengan sebutan Vera, dan nama barunya tersebut akan digunakan mulai dari sekarang. Robert kemudian menguncinya di ruangan khusus, di mana Vera menghabiskan waktunya sendirian menonton TV dan berlatih yoga. Karena Robert membutuhkan asisten, Robert lalu mengajak Morelia yang sudah tak bekerja di rumah itu selama 4 tahun, dan memintanya bekerja lagi untuknya. Ketika Morelia tiba di sana, Robert mengatakan untuk tidak membuka pintu dan menelponnya langsung jika ada yang tidak beres. Di masa sekarang, Morelia tidak senang melihat Vera berkeliaran di sekitar rumah. Namun, Robert malah mengizinkan Vera bergabung dengan Morelia untuk pergi berbelanja.
Morelia memperingatkan Robert tentang konsekuensi buruk jika membiarkan Vera bebas, tapi Robert tidak terlalu menghiraukan perkataan Morelia. Kemudian pada hari itu, rekan Robert datang ke rumahnya dan menunjukkan koran dengan foto Vicente. Ia ingat telah melakukan vaginoplasti pada Vicente dan menuduh Robert berbohong kepadanya tentang persetujuan dari Vicente. Pada waktu yang sama, Vera tiba di sana dan membela Robert dengan mengatakan jika ialah yang memberikan persetujuan untuk melakukan operasi karena ia ingin menjadi seorang wanita. Rekan Robert pun berjalan pergi dan Robert mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Vera karena telah menyelamatkan reputasinya. Di malam hari, saat keduanya sedang bercumbu di tempat tidur, Vera ingin pergi ke bawah dan mengatakan jika ia telah membeli krim pelumas. Namun sepertinya, Vera memiliki niat lain, di mana ia mengambil pistol dari laci dan memasukkannya ke dalam tas. Sebelum ia naik ke atas, Vera membelai foto masa lalunya ketika dulu ia masih menjadi Vicente. Setibanya di kamar, Vera menodongkan pistol ke arah Robert. Vera kemudian mengaku bahwa ia berbohong jatuh cinta padanya dan menembak Robert hingga tewas. Di lantai bawah, Morelia mendengar suara tembakan dan bergegas mendatangi kamar mereka, tapi Morelia juga bernasib sama dengan Robert. Keesokan harinya, Vera pergi ke butik milik ibunya dan ia didatangi oleh Christina. Setelah ia berkeliling toko, Vera mengungkapkan identitas diri yang sebenarnya kepada Christina. Christina tak bisa menahan tangisnya setelah ia mendengarkan pengalaman Vera yang sangat menyakitkan. Vera kemudian membuktikan dirinya adalah Vicente kepada Christina dengan menunjukkan gaun dari 6 tahun sebelumnya. Ibu Vicente kemudian muncul dan Vera mengatakan pada ibunya bahwa ia adalah putranya yang hilang dulu.